Membedah peluang Erick Thohir menjadi presiden. Oke teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, terkait dengan sosok seorang Bapak Erick Thohir Pak, yang kita ketahui bersama, beliau adalah saat ini menjadi Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju bersama dengan Bapak Jokowi Pak. Bagaimana Pak peluang beliau kalau seandainya kita bedah hari ini untuk menjadi calon seorang presiden gitu Pak? Ya, kalau untuk Pak Erick Thohir dengan kekuatan yang beliau punya, baik secara finansial maupun dukungan politik, saya kira sosok seperti Erick Thohir itu bisa menjadi apapun. Bahkan untuk menjadi seorang presiden itu sangat memungkinkan. Hanya masalahnya, untuk maju jadi calon presiden itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Untuk maju menjadi calon presiden, dia tidak berasal dari sebuah variabel yang linier. Untuk menjadi seorang calon presiden, seorang kandidat harus mampu berpikir kompleks, harus mampu mengurai berbagai variabel-variabel yang bisa menghantarkan dia menjadi calon presiden sebelum dia terpilih menjadi presiden. Nah, masalahnya apakah seorang Erick Thohir yang sudah terbiasa berpikir kompleks sebagai pengusaha besar, sebagai Menteri BUMN, itu bisa juga menerapkan pola berpikirnya itu dalam kontestasi politik, pada gelanggang politik. Nah, ini yang saya pikir harus berhati-hati, karena kalkulasi di dunia usaha, kalkulasi di dunia birokrasi, di kabinet kerja dan sebagainya itu berbeda dengan kalkulasi politik. Orang kadang hari ini mengatakan, ya saya mendukung Anda untuk jadi presiden, tapi besok dia bisa saja mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Jadi saya pikir seorang Erick Thohir apabila ingin maju jadi presiden harus betul-betul menyadari bahwa gelanggang politik itu adalah sebuah hutan belantara, dan dia harus mempersiapkan mental maupun kekuatan yang mumpuni, yang lengkap untuk bertarung dalam hutan belantara ini. Nah, ini yang belum saya lihat dari sosok Erick Thohir. Persiapannya seperti apa, timnya seperti apa, orang-orang yang bekerja untuk dia seperti apa. Yang saya lihat sebatas ini, Erick Thohir masih menjadi semacam bahan gorengan dari aktor-aktor politik yang ada di Indonesia, Mas Yuki. Tapi Pak, kita lihat Pak, elektabilitas dari seorang Bapak Erick Thohir Pak, itu semakin hari semakin meningkat itu Pak. Nah, itu yang saya bilang, bahan gorengan. Saya juga sempat membaca beberapa data, beberapa survei, itu menyebutkan bahwa Erick Thohir surveinya naik, popularitas dia meningkat, dukungan masyarakat bertambah. Saya jujur saja tidak terlalu percaya dengan informasi ini maupun data ini, karena saya tetap menganggap bahwa informasi-informasi ini, meskipun itu berdasarkan survei, kalau saya pribadi, saya tidak percaya dengan informasi dan data-data survei itu, Mas Yuki, karena bukan apa-apa. Realistis saja, dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, masih banyak tokoh-tokoh politik yang jauh lebih mentas dari Erick Thohir, yang jauh lebih berinvestasi lebih lama dibandingkan Erick Thohir. Popularitas orang-orang yang ada di pentas nasional, saya rasa tidak mudah dikalahkan dengan sekejap oleh seorang Erick Thohir. Nah, saya mengatakan ini agar Pak Erick Thohir berhati-hati, jangan sampai termakan dengan gorengan-gorengan semacam ini. Bukan berarti beliau tidak punya potensi, tapi langkah-langkah yang dilakukan itu harus rasional, harus step by step, dan harus bersandar pada tim yang memang betul-betul secara objektif itu adalah tim yang menginginkan Pak Erick Thohir itu mentas, bukan orang yang menginginkan ada pekerjaan politik, bisa menghasilkan uang dari kandidasi Erick Thohir. Nah, ini yang harus betul-betul dijaga, diperiksa oleh Erick Thohir sendiri terhadap komitmen orang-orang di sekitarnya. Karena dari informasi yang mengatakan popularitas beliau meningkat, melambung, banyak orang yang mendukung, saya merasa ada orang yang bermain di sini, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan, terlepas itu benar atau tidak. Tapi yang pasti seorang Erick Thohir sudah menjadi sorotan
gerilyawan politik untuk mengambil keuntungan pribadi atas sosok Erick Thohir. Sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti beliau tidak punya peluang, tapi peluang untuk digoreng juga sangat besar. Pak, terkait dengan sosok seorang Erick Thohir, Pak, untuk mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini, Pak, yang beragam, kemudian dari Sabang sampai Merauke, yang kita tahu bersama seorang Erick Thohir adalah tokoh pemuda, pengusaha, Pak. Kalau bisa dilihat, Pak, beliau ini kalau seandainya mencalonkan presiden, Pak, itu cocoknya wakilnya seperti apa gitu, Pak? Nah, itu yang saya katakan bahwa Erick Thohir harus berhati-hati. Karena potret Erick Thohir dengan latar belakangnya, dengan segala kegiatan maupun dari latar belakang keluarganya, itu belum bisa menjadi sebuah tawaran general kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena karakteristik orang Sumatera punya pandangan tersendiri terhadap sosok calon presidennya, orang Kalimantan punya pandangan sendiri kepada calon presidennya, demikian juga di daerah-daerah lain. Jadi kalau kita memotret sosok Erick Thohir belum bisa menawarkan sebuah figur yang bisa dicintai dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini masih merupakan PR. Erick Thohir harus bekerja keras untuk itu, dan mungkin salah satu yang bisa membantu beliau adalah mendapat figur wakil yang tepat, yang bisa menambal kekurangan dari potret sosok Erick Thohir ini sendiri, Mas Yuki. Nah, kira-kira seperti apa? Bisa dari kalangan militer, bisa dari kalangan Jawa, bisa misalnya dari kalangan yang berlatar belakang agamanya kuat, begitu. Tapi bagi saya, orang semua pasti mengetahui bahwa kekuatan Pak Erick Thohir adalah kekuatan ekonominya, manajerial dalam sektor usaha dan ekonomi yang kita harapkan dari sosok Erick Thohir ini untuk membawa Indonesia ke depan. Nah, berarti wakilnya adalah orang yang bisa menjaga stabilitas politik dalam negeri Indonesia agar gagasan-gagasan, komitmen, visi dari seorang Erick Thohir untuk membawa kesejahteraan Indonesia ke depan itu bisa semakin fokus, bisa produktif, agar tidak terganggu oleh gejolak-gejolak politik yang seringkali ajaib muncul di Indonesia karena mereka menganggap presidennya bisa mereka olah atau mereka kerjain gitu dalam bahasa pasarnya. Nah, jadi kita berharap Erick Thohir bisa menunjukkan diri sebagai politician yang tangguh, yang tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh kepentingan sesaat bagi lawan-lawan politiknya maupun gerilyawan politiknya yang memang di Indonesia begitu banyak berterbaran di panggung-panggung politik Indonesia. Nah, harus juga Erick Thohir berhati-hati dengan tawaran-tawaran ketua umum parpol ini, karena tidak semua ketua umum parpol ini bersih track recordnya dalam hal berkomitmen, Mas Yuki. Ada beberapa ketua umum parpol yang hari ini ngomong A, besok dia ngomong B, besok dia ngomong C, besok balik lagi ngomong A. Nah, harusnya seorang Erick Thohir menghindari ketua umum parpol yang lemah komitmennya. Karena bukan apa-apa, karena Erick Thohir baru melangkah, baru start. Jangan sampai startnya itu dinilai orang hanya menjadi wayang tokoh-tokoh politik tertentu sehingga orang meragukan kapasitas maupun komitmen dari seorang Erick Thohir. Erick Thohir harus berhati-hati memilih orang-orang politik di sekitaran lingkaran dia. Pak, kalau kita lihat dan kita bedah lagi, Pak, dari seorang Erick Thohir yang mana kita ketahui bersama di panggung prestasi di dunia maupun pengusaha yang sukses, Pak. Nah, kedepannya, Pak, dari seorang Erick Thohir, Pak, langkah-langkah awal apa, Pak, yang mesti disiapkan untuk panggung lebih tinggi lagi sekelas presiden, Pak, atau pencalonan, Pak, langkah-langkahnya, Pak? Yang pertama, Erick Thohir harus mendapat dukungan bulat dari elit politik. Elit politik di Indonesia ini tidak banyak, Mas Yuki. Ada paling 20-30 orang. Mudah-mudahan sebagian besar dari mereka melihat Erick Thohir sebagai good boy, anak yang baik, yang bisa rendah hati, yang bisa mau mendengarkan para elit-elit ini untuk memajukan Indonesia ke depan. Dukungan elit ini harus bisa diselesaikan oleh Erick Thohir sendiri, karena dukungan politik ini penting tidak hanya
kekuatan finansial saja yang jadi masalah, tapi dukungan politik dari para elit ini juga harus bisa diselesaikan oleh Erick Thohir. Kemudian yang kedua, jadi ada dua hal itu. Yang pertama itu, yang kedua lagi, Erick Thohir harus bisa membangun tim suksesnya yang betul-betul objektif, betul-betul mau berjuang untuk melihat Erick Thohir menjadi presiden. Harus bisa mendapat konsultan yang tepat. Nah, konsultan yang tepat ini adalah pekerjaan yang juga cukup serius buat seorang Erick Thohir, karena bukan apa-apa Mas Yuki, konsultan politik di Indonesia ini rata-rata sudah terkontaminasi oleh kepentingan parpol. Ini yang harus diperhatikan betul oleh seorang Erick Thohir, karena konsultan A, konsultan B, konsultan C yang levelnya nasional itu dianggap punya kemampuan untuk mengemas seorang figur menjadi calon presiden, punya pengalaman bla 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 bla, tapi sebenarnya hari ini mereka sudah terkontaminasi atas kepentingan parpol, bukan atas kepentingan melihat Erick Thohir untuk menjadi presiden. Jadi kalaupun mereka disewa oleh Erick Thohir, saya rasa Erick Thohir harus berhati-hati bahwa mereka hanya menjalankan pekerjaan just for business. Jadi interest terhadap Erick Thohir hanya sekedar bisnis. Nah, saya harapkan Erick Thohir mudah-mudahan bisa mendapat konsultan yang baik, yang betul-betul tidak hanya melihat ini sebagai sebuah bisnis, tapi juga melihat sebuah pekerjaan yang ingin melihat Erick Thohir benar-benar bisa menjadi presiden besok. Pak, Bapak lihat sendiri Pak, tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan Bapak Erick Thohir. Apakah langkah itu sudah jelas Pak? Bapak lihat Pak Erick Thohir akan mencalonkan diri sebagai presiden Pak. Bagaimana menurut Bapak selaku pengamat politik Pak? Dari diskusi-diskusi saya dengan teman-teman yang berada di lingkaran elit, 60-65% saya melihat bahwa memang benar Erick Thohir punya ancang-ancang, atau juga ada sebagian orang yang mempersiapkan Erick Thohir untuk maju menjadi presiden. Cuma walaupun itu kelihatan sudah settle, sudah semakin mengerucut gitu dukungan itu, saya belum melihat bahwa Erick Thohir didukung oleh oleh tim yang matang. Ini yang saya masih khawatirkan. Tim yang matang untuk melihat, membedah, membelah, mencermati, memeriksa siapa tokoh-tokoh politik yang betul-betul tulus mendukung Erick Thohir. Kemudian juga belum melihat konsultan mana yang dipakai Erick Thohir untuk level mendukung beliau menjadi calon presiden. Saya tahu bahwa yang namanya Erick Thohir itu levelnya adalah level internasional. Beliau juga kan pemilik klub sepak bola Italia. Bahkan ada juga kalau nggak salah mau menjajaki beberapa klub-klub yang lain. Tapi jelas Erick Thohir adalah sosok yang berwawasan internasional, itu sudah pasti. Tentu juga mungkin Erick Thohir berpikir dia akan mendapat dukungan atau menyewa konsultan yang berlevel internasional juga. Itu juga nggak masalah, tapi hati-hati bahwa konsultan yang levelnya internasional pun belum tentu bisa mencermati konfigurasi, karakter, budaya, tren, kemudian emosi para pemilih-pemilih di Indonesia. Nah, ini yang harus betul-betul segera untuk bisa diselesaikan oleh Erick Thohir agar dia bisa memiliki tim yang betul-betul bisa dia andalkan lahir batin. Pak, di level bawah Pak, dalam hal ini masyarakat rendah, mungkin Bapak sedikit kasih gambaran Pak, harapan apa sih Pak yang ingin disampaikan oleh masyarakat sehingga Bapak Erick Thohir ini kalau seandainya mencalonkan sebagai presiden, harapan-harapan yang disampaikan masyarakat tuh bisa Bapak sampaikan gitu Pak, ataupun Bapak sedikit masukan buat beliau, apa sih Pak harapan-harapan masyarakat itu Pak? Yang pasti harapan masyarakat itu kepada siapapun, bukan hanya kepada Erick Thohir, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia, bisa membawa kesejahteraan buat mereka. Hanya khusus untuk sosok Erick Thohir, saya pastikan bahwa masyarakat belum betul-betul mengenal Erick Thohir ini siapa. Masyarakat belum betul-betul melihat bahwa Erick Thohir adalah sosok yang akan bertarung untuk pencalonan di Pilpres kita besok. Jadi bagi saya masih perlu Pak Erick Thohir membuka lebih besar, lebih luas,
tampilannya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mengenal beliau. Jangan sampai orang di sekitaran Pak Erick Thohir mengatakan popularitas kita naik, masyarakat meminta, tapi coba di cross check lapangan. Saya menganggap bahwa masyarakat yang tahu siapa Erick Thohir itu masih sedikit. Tanya saja, siapakah Menteri BUMN kita hari ini? Saya pikir paling 30% hanya yang bisa menjawab bahwa Menteri BUMN kita hari ini adalah Erick Thohir. Nah, ini adalah PR yang harus diselesaikan oleh Erick Thohir apabila ingin maju menjadi calon presiden. Jadi keinginan masyarakat itu sama, bagaimana Pak Erick Thohir bisa menjawabnya itu ditentukan oleh tim dia yang solid agar semua ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan rapi, sehingga nanti begitu Pak Erick Thohir dicalonkan sebagai kandidat presiden, itu akan kelihatan cantik, elegan, dan membuat orang menganggap inilah figur yang kita harapkan buat Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasan kali ini membedah Erick Thohir menjadi calon presiden. Kita doakan Bapak Erick Thohir sehat selalu dan semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Yanto. Amin. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait membedah Erick Thohir menjadi presiden. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di channel konsultanpolitik.com, komen, like, and share.